si istri ini merasakan ada kecurigaan, kayak ada hal yang aneh, yang tidak nyaman yang dia rasakan. Karena dia merasa ada feeling yang gak nyaman, dia curiga ada apa dengan suaminya. Kemudian dia iseng telepon ke kantor suaminya, nggak telepon langsung ke HP suami ya, tapi dia tuh iseng telepon ke kantor suaminya dan menyatakan, bertanya-tanya kepada satpam, security atau siapapun yang mengangkat telepon itu, menanya keberadaan suaminya. Apakah suami saya ada di situ, namanya, nah gitu ya. Apakah ada di sini dengan nama, kayak gitu. Dan si security ini menjawab, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Lydia Mawana. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah kisah nyata dalam rumah tangga. Ada perselingkuhan, keharmonisan, perseteruan, semuanya lengkap di sini. Buat kalian yang kepingin curhat atau pingin diupload ya, dia naikkan ceritanya di YouTube channel saya, boleh. Silakan kirimkan email di bawah ini. Dan insya Allah akan saya naikkan di YouTube channel saya, dan pastinya dengan identitas yang rahasia. Oke, kali ini saya akan membawakan sebuah cerita kisah nyata dalam rumah tangga, yaitu seorang suami yang tidak bertanggung jawab dan dia hanya menyenangkan dirinya sendiri. Dia tidak peduli dengan keluarganya. Oke, saya akan ceritakan dari awal. Nah, Pak Sutri ini menikah sekitar 2006-2007, seperti itu ya. Dan setahun kemudian si istri ini hamil anak pertama. Bahagialah mereka berdua, harmonis. Kebetulan keduanya masih tinggal di rumah mertua, yaitu di rumah orang tua si perempuan, sang istri. Mereka hidup dengan harmonis, bahagia. Tidak disangka 3 tahun kemudian, ketika anak ini sekitar berusia 2 tahun setengah sampai 3 tahun ya, ternyata sang suami ini dipindah kerja ke luar kota. Dan di sana dia ada wanita lain, yaitu teman kerjanya, yang katanya sih hanya teman dekat. Tetapi sang istri ini ya, biasalah ya, namanya seorang istri itu pasti ada feeling yang gak enak. Itu wajar dan itu pasti. Dan kebanyakan itu benar. Feeling-feeling yang seperti itu dari seorang istri itu kebanyakan benar. Dan terjawab sudah. Ternyata sang suami ini punya wanita idaman lain. Tetapi suaminya ini tidak pernah mau mengakui bahwa dia sedang dekat dengan wanita itu. Kebetulan keduanya sama-sama bekerja, sang suami dan sang istri sama-sama bekerja. Sang istri di kota aslinya dia, sebut saja kota P, di sebuah Jawa Timur. Dia sedang bekerja di suatu perusahaan perbankan terbesar di Indonesia. Di situ dia itu kayak ngerasa ada feeling-feeling gak nyaman, feeling-feeling yang gak enak kayak gitu ya. Mungkin itu adalah salah satu sinyal kecurigaan untuk sang suami. Karena keduanya ini jarang sekali berkomunikasi, meskipun LDR, beda kota, dan kotanya juga nggak terlalu jauh, cuman sejam 2 jam, tapi mereka jarang sekali komunikasi. Begitu. Jadi karena ada kesibukan masing-masing, entahlah atau karena apa, si istri ini merasakan ada kecurigaan, kayak ada hal yang aneh, yang tidak nyaman yang dia rasakan. Karena dia merasa ada feeling yang gak nyaman, dia curiga ada apa dengan suaminya. Kemudian dia iseng telepon ke kantor suaminya, nggak telepon langsung ke HP suami ya, tapi dia tuh iseng telepon ke kantor suaminya dan menyatakan, bertanya-tanya kepada satpam, security atau siapapun yang mengangkat telepon itu, menanya keberadaan suaminya. Apakah suami saya ada di situ, namanya, nah gitu ya. Apakah ada di sini dengan nama, kayak gitu. Dan si security ini menjawab, suami Anda sedang keluar makan siang. Ditanyalah sama si istri ini, sama siapa makan siangnya, sendirian atau sama teman, sama temennya. Kan namanya security itu jujur ya, nggak mungkin mereka menutupi atau mungkin security ini nggak tahu menau, karena dia dijawab seperti itu ya, ditanya seperti itu, jawabannya ya jujur mungkin ya. Jadi security ini ditanya sama si istri, perginya kemana, Pak A. Nah
Pak A ini perginya kemana? Lagi makan siang Bu, sama temennya. Temennya cowok apa cewek? Cewek. Nah, berdua aja atau banyak orang? Berdua aja, oke. Ditutuplah telepon itu oleh sang istri. Kemudian beberapa jam lagi, itu kalau nggak salah diceritanya itu teleponnya siang hari, kan makan siang ya. Kemudian beberapa jam kemudian sekitar sore itu belum pulang jam kantor, belum pulang ya, ditelepon lagi. Ternyata sudah pulang dan mengantar temannya tadi yang diajak makan siang, mengantar pulang seperti itu. Kebetulan yang ditanya ini security yang sama. Saya istrinya Pak A, saya mau cari suami saya, apakah ada di kantor? Oh ibu, Pak A sedang mengantar Bu E, pulang. Lalu si istri ini bertanya-tanya, ngapain diantar? Apakah nggak bawa kendaraan? Atau apakah nggak ada kendaraan umum di sana? Bis kek, mikrolet kek, atau apa kek, ojek, grab kan udah banyak ya. Kenapa harus diantar? Terus kemana Pak nganternya? Ke sini. Nah, dan itu pun jaraknya jauh banget, seperti beda kota lagi gitu. Masuk akal nggak? Nah, si istri akhirnya di situ kecurigaannya dia semakin besar. Oke, dia memang sengaja tidak bertanya langsung kepada WA suaminya. Besoknya lagi pagi, si istri ini telepon lagi ke kantor. Dan gimana jawabannya? Setelah ditanya di mana keberadaan suaminya, suaminya lagi sholat. Dan sholatnya berjamaah dengan teman sekantornya tadi, Bu E, Ibu E. Sholat berjamaahnya berdua aja. Gimana nggak tambah curiga sang istri? Bagaimana kalau itu terjadi pada Anda sebagai seorang istri? Kemudian ditunggulah kurang lebih 1 jam 2 jam, selesai lah ya sholatnya. Nah, ditelepon lagi, ternyata mereka makan siang keluar, jadi nggak pernah ketemu ini si istrinya telepon. Memang sengaja nggak telepon ke HP-nya langsung, makan siang di luar berdua. Sore ditelepon lagi, nggak tahu ya ini security-nya menyampaikan atau enggak kepada Pak A ini bahwa istrinya sedang telepon. Juga di sini tidak diceritakan ya kronologinya oleh sang istri, tapi yang pasti ketika ditelepon itu selalu tidak di tempat. Sorenya ditelepon lagi, ternyata sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Pak A ini mengantar Ibu E pulang kantor ke rumahnya. Menurut Anda bagaimana? Lah, kemudian 1 bulan, 2 bulan suami pulang, sang istri ini tidak menampakkan kecurigaannya. Dia biasa aja. Dia juga nggak ngecek HP-nya, dia juga nggak bertanya-tanya, biasa aja seperti pada saat biasa sebelum terjadi seperti ini, sebelum ada curigaan. Biasa aja si istri ini bertemu dengan suami pada saat suami pulang. Tapi dia mempunyai rencana besar. Dan kebesokan harinya setelah sang suami ini kembali lagi ke tempat kerjanya di luar kota tersebut, sang istri ini lagi-lagi telepon. Dan seperti biasa dia tidak pernah menemukan suaminya. Dia biarkan sampai 6 bulan. Kemudian dia mungkin nggak sabar ya, udah rasa marahnya itu meledak-ledak. Akhirnya dia bertanya ke suaminya. Langsung telepon ke HP-nya, kamu sekarang ada di mana, sama siapa? Dan ternyata suaminya ada di kantor. Ya, info tumben ada di kantor jam segini. Biasanya kamu jam segini makan siang. Biasanya kamu jam segini sholat berjamaah. Biasanya kamu sore nanti nganter teman kamu sekantor pulang. Suaminya bertanya-tanya kan, kok bisa tahu? Kamu kata siapa? Jangan sok tahu. Ya tahulah, orang aku telepon kamu selalu nggak ada. Nah, si istrinya langsung menjawab seperti itu. Setiap saya telepon ke kantor, kamu selalu nggak ada. Dan jawaban security selalu sama. Kalau nggak makan siang bersama Ibu E, sholat berjamaah ataupun nganter. Kenapa itu selalu setiap hari terjadi berulang-ulang? Akhirnya bertanyalah si istri ini, karena waktu libur pulang weekend kemarin dia nggak sempat bertanya dan dia males bertanya. Akhirnya dia nggak kuat bertanyanya pada saat hari Seninnya ketika sang suami kembali ke kantor. Dan suami mengelak, dia tidak pernah melakukan itu semua salah. Apakah si security di sini berbohong atau si suami yang berbohong? Bagaimana menurut kalian? Nah, dari situlah sang istri ini sudah pasrah. Anak masih usia 3 tahun rumah tangga, sedangkan suaminya sudah
berenak-enakan, bernyaman-nyamanan, bermesra-mesraan sama yang lain. 3 tahun loh ya, rumah tangga baru 3 tahun. Kemudian sang istri ini berusaha untuk pasrah, ya udahlah, aku pasrah, sekarang kamu pilih aku atau dia. Sedangkan suami ini, loh, aku lo nggak ada apa-apa, ngapain kamu seperti ini, kenapa aku disuruh pilih, orang aku sama dia nggak ada apa-apa. Kalau nggak ada apa-apa, ngapain selalu makan bareng, sholat berjamaah bareng, pulang selalu dianterin, emang nggak ada kendaraan umum, bis kayak mikrolet atau Grab online, Gojek online, kan semuanya sudah ada sekarang, ngapain. Nah, suaminya ini mengatakan kasihan, ini suaminya juga jauh, gini. Alasannya seperti itu, dan si istri ini tidak menerima alasan itu, tidak masuk di akal infonya. Kemudian istri ini meminta, pingin ngomong langsung sama ibu E ini, aku pingin ngomong langsung sama ibu E ini. Ya dikasihlah teleponnya ke ibu E, sedangkan si istri ini ngobrol sama ibu E yang diduga selingkuhan suaminya tadi. Dan di sana ibu E menyatakan tidak ada apa-apa, kita hanya teman biasa, teman dekat. Sebagai atasan, saya sebagai adminnya. Nah seperti itu, tapi yang si istri ini tidak menerima alasan itu. Kalau emang kalian teman biasa, kenapa harus sespesial ini? Ya udahlah mbak, kalau emang kamu mau sama suami saya, ambil, silahkan ambil. Karena si istri ini tahu selera suaminya tuh memang yang cantik-cantik, tahu banget, kayaknya ini memang selera suami saya. Tapi nggak apa-apa lah mbak, kebetulan si istri ini tahu orangnya ini adalah dari foto. Waktu itu dia cari tahu, nggak tahu gimana cara dia cari tahu ya, karena nggak diceritakan juga di emailnya. Kemudian si istri ini menyerahkan suaminya ini ke ibu E itu, tapi lagi-lagi dua-duanya menyangkal tidak ada apa-apa. Dan si istri ini meminta, kalau emang kamu nggak ada apa-apa sama teman kamu itu, kamu kembali ke kotaku, kerja di sini, minta mutasi. Dan jelang setahun ternyata beneran sang suami ini pindah ke Probolinggo. Entah itu kemauan dia sendiri atau dipindah oleh atasannya. Kenapa aku sebut kota ya? Padahal kan tadi inisial ya. Tapi gak apa-apa lah, udah terlanjur, gak apa-apa ya, maaf ya. Nah setelah sang suami ini pindah ke kota P, di situ setahun 2 tahun fine aja, tidak ada masalah. Si istri kerja, si suami kerja, sama-sama kerja. Setiap hari antar jemput oleh si suami. Tapi jelang beberapa tahun kemudian, nah terulang lagi kedekatan sang suami dengan seorang perempuan. Tapi seorang perempuan itu bukan teman sekantor, tapi dia seorang LC, pemandu karaoke. Ya tahulah LC itu kayak gimana, pemandu karaoke kayak gimana, kalian pasti tahu. Dan di sana sang suami ini lebih parah dari kejadian sebelumnya. Biasalah di tempat kerjanya infonya itu kalau setiap akhir bulan atau awal bulan itu selalu ada kayak dana kenakalan, mereka karaoke dan lain sebagainya. Dan ternyata si suami ini tergoda oleh salah satu pemandu karaoke di sana. Dan terjadilah kedekatan, akhirnya berakhir di WhatsApp. Dan mereka sering komunikasi, saling mengunjungi, dan ternyata si suami ini sudah sering berkunjung ke rumah si LC ini. Ya, ke rumah si LC ini. Nah, di situ sang istri belum mengetahui, tapi yang saya herankan si istri ini ternyata punya feeling yang sangat kuat. Feelingnya kuat banget. Dia itu bisa merasakan hawa-hawa bahwa suaminya ini sedang berselingkuh atau bersenang-senang dengan wanita lain. Feelingnya tuh kuat banget. Dan kemudian si laki-laki ini, sang suami ini ternyata memang sering datang ke tempat perempuan itu. Dan di kemudian hari si suami ini sering mabuk di karaoke. Gak tahu ini kena guna-guna atau karena memang sering ketemu, akhirnya si suami ini ingin menikahi si LC ini. Dia sudah ngomong nih sama ibunya, pingin menikah lagi sama si LC. Di situ feeling dari seorang istri tadi sangat kuat. Dia pura-pura menjebak kayak nomor HP dilacak gitu ya. Dan ternyata si suami ini tidak pulang dan tidak ada di kantor, tapi lokasinya ada di tempat lain. Dan ternyata setelah diselidiki, lokasi itu adalah rumah dari LC itu. Sering sekali seperti itu. Semakin kuat feelingnya, dia menjebak. Si perempuan LC itu nggak tahu dia bisa dapat kontaknya dari mana. Akhirnya mereka janjian ya, bikin janji untuk ketemuan.
Tapi ternyata si LC ini juga pinter, dia nggak datang, yang datang hanya si suaminya. Di situ sang suami berjanjian sama si LC, sedangkan si LC ini janjian sama si istri untuk saling ketemu. Tapi si suami nggak tahu kalau istri ini yang ngajak ketemu. Tapi kenyataannya si LC ini nggak datang, yang datang hanya suaminya, dan si istri sudah ada di lokasi tersebut. Setelah di situ si istri melihat sang suami ini datang ke lokasi tersebut, dia semakin panas, semakin membara, cemburunya, sakit hatinya. Ternyata benar selama ini kamu berhubungan dengan LC itu. Sampai suaminya turun dari kendaraannya, kemudian si istri ini menampakkan dirinya. Si suami kaget dong, kok bukan LC ku yang datang, kenapa istriku yang datang? Akhirnya si istri ini tanpa berkata-kata babi bu, dia hanya melihat suaminya datang, dan suaminya melihat si istri ini dengan penuh rasa takut dan aneh kenapa dia yang datang. Akhirnya si istri ini keluar dari ruangan tersebut, dari kafe tersebut, dan dia naik becak dan langsung dikejar sama si suami. Kamu ngapain kesini? Kamu sama siapa? Seharusnya saya yang tanya sama kamu. Kamu ngapain di sini? Janjian sama siapa? Ya udah, kemudian si istri ini pulang ke rumahnya naik becak sambil nangis di jalan, dan si suami ini ngejar dari belakang, dan udah nggak digubris sama si istri. Nyampe rumah si istri ini nangis, dan si suami ini bingung karena di rumah kan tinggal sama mertua. Kelihatan anaknya nangis, mertuanya, bapak dan ibunya bingung, kenapa? Kok anak saya nangis seperti ini? Kenapa? Kemudian si istri bercerita bahwa si lakinya selingkuh, dan si lakinya mengelak. Dia tidak pernah mengaku kalau dia selingkuh. Tapi ada bukti SMS waktu itu ya, ada bukti SMS, ada bukti chat. Dan akhirnya si LC itu telepon ke suaminya. Sudah ketemu kamu sama istrimu, dan si suami itu marah. Oh, ternyata kamu menjebak saya. Disitulah akhirnya si LC sama suami ini putus. Tapi gak hanya dari situ aja. Selang beberapa tahun kemudian, Pak Sutri ini baikan, dan ternyata dari kasus itu berujung si suami ini dipindah lagi, dimutasi lagi kerjanya di luar kota. Dan ternyata di luar kota itu yang udah jarang komunikasi, nggak pernah ada komunikasi, pulangnya cuma seminggu sekali. Lebih parah lagi di sana, dia ketemu sama seorang janda yang udah nikah 4 kali, dan mereka ternyata udah nikah siri. Dan ini lebih parah lagi. Nah, buat kalian yang kepingin tahu kelanjutannya, nanti kita sambung di part berikutnya, di part 2. Oke, sampai ketemu di part 2.